Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan prediksi SKB untuk materi profesional maupun materi pedagogik. Profesional terdiri dari matematika, IPA, IPS, PKN, dan bahasa Indonesia. Kita akan buat di sini. Ini adalah bagian yang pertama ya. Kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Ini di bagian yang pertama dimulai dari mapel matematika. Denny membeli sebuah smartphone rusak dengan harga 700.000, kemudian smartphone tersebut diperbaiki dengan biaya 50.000. Jika smartphone tersebut akan dijual kembali dengan harga 1.800.000, berapakah persentase untung penjualan yang diperoleh Denny? Ya, ini sederhana sebenarnya. Yang pertama di sini adalah dia membeli dengan harga 700.000. Kita tulis saja 700.000. Kemudian ini masih dalam kondisi rusak, diperbaiki biayanya adalah 500.000, maka 700 ditambah 500.000. Artinya ini adalah modalnya. Modal awal adalah 1.200.000. Sementara akan dijual dengan harga 1.800.000. Oke, dijual dengan harga 1.800.000 harga jualnya. Artinya si Denny dapat untung 1.800.000 dikurangi 1.200.000, artinya untungnya adalah 600.000. Untungnya adalah 600.000. Sehingga kita yang ditanyakan di sini adalah persentase untung. Persentase untungnya adalah persentase U sama dengan keuntungannya adalah 600.000 dibagi harga beli plus modal. Artinya dibagi dengan modalnya 1.200.000, bukan dibagi dengan 1.800.000, karena 1.800.000 adalah harga jualnya. Berarti di sini harus dibagi dengan 1.200.000 dikali 100% tentunya. Oke, ini ya sudah selesai nih. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6/12 kan setengah. Ya, 50% gini. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Denny adalah 50%. Yang jadi patokan di sini adalah kunci adalah untung per harga beli, bukan harga jual. Seperti itu saja konsepnya ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2, tetap di matematika tapi dengan materi berbeda, yaitu tentang perbandingan. Ariel, Bedu, dan Cahya mengumpulkan kelereng-kelereng yang mereka miliki ke dalam sebuah kaleng. Setelah dihitung, jumlah kelereng dalam kaleng sebanyak 56 buah. Perbandingan jumlah kelereng Ariel, Bedu, dan Cahyo adalah 5:7:2. Jika Bedu mengambil kembali kelereng yang dia miliki, berapakah sisa kelereng dalam kaleng? Kita tulis dulu perbandingannya. Ariel, kemudian dibanding Bedu, kemudian dibanding dengan Cahya. 5:7:2. Ini dari perbandingan di sini sudah kita masukkan ke dalam kalimat matematika. Berikutnya di sini nilai 56. Jumlah kelereng mereka sebanyak 56. Artinya di sini A tambah B tambah C dari segi jumlah adalah 56. Dari segi penjumlahan perbandingannya adalah 5 tambah 7 12 tambah 2 14. Sehingga kita bisa menentukan langkah mana yang ditanyakan di soal, yang mana aja kan gitu. Yang ditanyakan adalah sisa kelereng setelah diambil oleh Bedu. Berarti Bedu ngambil sisanya berapa? Sisa itu kan 5 tambah 2. Berarti yang ditanya adalah kelereng yang di dalam tinggal miliknya Ariel dan miliknya Cahya. Perbandingannya adalah 5 ditambah 2, 7. Ya kan? Ini yang kita cari. 14 bisa menjadi 56 itu karena dikali dengan 4. Sehingga 7 ini juga harus dikali dengan 4, 28. Selesai sebenarnya. Cukup mudah. Ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang B ya. Atau teman-teman bisa seperti ini. Kita cari semuanya boleh ya. Misalnya ini semuanya kan dikali dengan 4, maka Ariel kelerengnya berapa? Ya ini dikali dengan 4. 5 kali 4 gitu boleh 20. Sementara kelerengnya Bedu adalah 7. Perbandingannya berarti 7 kali 4 28. Cahya 2 kali 4 8. Lihat jumlah kelereng semuanya plus 56. Jika yang diambil adalah miliknya Bedu, maka di dalamnya tinggal 20 tambah 8, 28.
sama. Oke, suka-suka, yang penting kita tidak terkecoh dengan soal dan bisa merubah soal cerita ini ke dalam kalimat matematika. Cukup mudah sekali karena kalimat matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya, kita masuk di soal nomor 3. Ali dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang lahan pertanian dalam waktu 4 hari. Dan Benny dapat menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama untuk mengerjakan sebidang tanah pertanian tersebut, berapa waktu yang dibutuhkan? Itu kan yang ditanyakan. Ini caranya adalah Ali kemudian Benny. Ali adalah dia bisa menyelesaikan selama 4 hari, berarti 1/4. Sementara Benny bisa menyelesaikan pekerjaan itu selama 12 hari. Berarti di sini ditambah 1/12. Ini. Tinggal kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi penyebutnya 12 semua. Ya kan? 4 menjadi 12 dikali dengan 3, maka 1 ini juga harus dikali dengan 3. Di sini jawabannya 3. Ini tetap. Berarti 4. 3 tambah 1 kan 4/12. Untuk menentukan jika mereka bekerja bersama-sama waktu yang dibutuhkan berapa, ya posisi ini harus dibalik menjadi 12/4 sama dengan 3 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan selama 3 hari. Pilihan jawaban yang B. Seperti itu, cukup mudah karena kelompok matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan, ya. Selanjutnya di soal nomor 4, api abadi Merapen dimanfaatkan sebagai sumber obor berbagai kegiatan. Pekan Olahraga Nasional juga sering memanfaatkan api Merapen sebagai obor yang dibawa secara estafet oleh para atlet dari kota satu ke kota lain. Dengan obor ini, para atlet bersemangat untuk mengikuti berbagai kegiatan olahraga. Makna simbol obor pada teks tersebut adalah, ini sudah ke bahasa Indonesia ya. A. Gembira, B. Persatuan, C. Semangat, D. Rajin, atau E. Kemenangan. Obor di sini. Obor di sini bermakna, ya, simbol obor di sini bermakna adalah semangat yang selalu berkobar-kobar. Ya, berarti di sini jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Gitu ya. Selanjutnya kita di soal nomor 5. Di soal nomor 5, bacalah kalimat berikut. Kabarnya, Presiden akan mengadakan reshuffle kabinet supaya meningkatkan kinerja pemerintah. Penggunaan kata hubung dalam kalimat tersebut tidak tepat karena A. Kata supaya tidak diperlukan. B. Kata untuk bermakna tujuan. C. Kata supaya bermakna alasan. D. Kata untuk menyatakan asal. Kata supaya bermakna saran. Yang menjadi permasalahan di sini adalah untuk supaya. Di sini kalau kita masih ingat, teman-teman masih ingat, ada kata hubung dalam kalimat ini, yaitu untuk dan supaya. Kata hubung untuk dan supaya di sini memiliki kedudukan yang sama atau memiliki makna yang sama, yaitu bermakna tujuan. Maka penggunaan dalam kalimat harus dipilih salah satunya. Bisa menghilangkan kata untuk atau bisa menghilangkan kata supaya. Yang penting dipilih salah satunya. Dari opsi jawaban A sampai dengan E, yang paling benar adalah yang A. Kata supaya tidak diperlukan. Berarti kalimatnya akan menjadi, kabarnya Presiden akan mengadakan reshuffle kabinet untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk di soal yang ke-6. Bacalah teks berikut. Drama Tari Akbar Arya dipentaskan di area Monas. Pementasan tari ini dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Drama musik Arya diambil dari cerita Betawi. Arya menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan martabat. Perbaikan penggunaan istilah akbar dan musik pada teks tersebut adalah A. Besar musikal, B. Kolosal musikal, C. Kolosal musisi, D. Agung musisi, atau E. Besar musikal. Di sini yang ditanyakan adalah istilah dari kata akbar yang melekat pada drama Tari Akbar.
musik adalah pada kata drama musik aria. Kita perhatikan di sini keduanya adalah istilah akbar. Pada kata drama tari akbar di sini tidak bersesuaian dengan makna kata tersebut. Kata akbar lebih tepat digunakan di bidang agama. Misalkan tablik akbar, pengajian akbar. Karena kalimat tersebut mengenai suatu pertunjukan, maka ini kan dramanya kan pertunjukan, maka kata yang tepat untuk menggantikan kata akbar adalah kolosal. Drama tari kolosal aria. Yang pilihannya kolosal hanya B dan C saja. Kemudian kata musiknya yang pada kata drama musik aria. Bentukan yang tidak tepat karena mengandung makna alat. Maka bentukan yang tepat pada kata drama musik adalah drama musikal. Di sini musikal mengandung makna berhubungan dengan musik. Jadi jawabannya adalah kolosal dan musikal. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 7. Pada ekosistem padang rumput terdapat rantai makanan belalang, katak, ular, elang. Apabila katak punah, maka akan terjadi A. Belalang dan ular berkembang pesat. B. Belalang punah dan ular berkembang pesat. C. Belalang berkembang pesat dan ular punah. D. Belalang dan ular punah. Atau E. Elang berkembang pesat. Di sini yang ditanyakan adalah pada posisi katak di sini punah. Kalau katak punah artinya yang dimangsa katak di sini adalah belalang. Jika kataknya punah, maka belalangnya akan berkembang pesat. Jika katak punah, bagaimana dengan ular? Katak adalah dikonsumsi atau dimangsa oleh ular. Jika kataknya punah, maka ular pun akan ikut punah karena yang dimakan sudah nggak ada. Jadi, yang akan terjadi apabila katak punah di sini adalah belalang akan berkembang pesat dan ular akan punah. Pilihan jawaban yang C. Selanjutnya kita masuk di soal yang ke-8. Sini. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Planet terbesar kedua memiliki satelit Titan. Planet yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah A. Jupiter, B. Saturnus, C. Uranus, D. Neptunus, atau E. Mars. Kita akan bahas satu persatu di sini dimulai dari pilihan jawaban yang A, yaitu Jupiter. Jupiter di sini adalah planet terbesar yang pertama, bukan planet terbesar kedua ya. Jupiter ini adalah planet yang paling besar. Kemudian skala rotasinya adalah yang tercepat. Kemudian ciri yang kedua di planet Saturnus, B. Saturnus di sini adalah planet terbesar kedua. Saturnus ini disebut juga dengan planet cincin. Mempunyai satelit yang bernama Titan. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang B ya. Tapi tidak lengkap kalau kita nggak bahas yang C sama D sama E. Yang C Uranus. Uranus biasanya disebut sebagai planet biru. Sedangkan Neptunus di sini adalah planet yang skala revolusinya paling lama. Atau biasa disebut juga dengan Neptunus ini disebut juga dengan kembarannya Uranus. Sedangkan planet Mars di sini adalah dikenal dengan planet merah. Oke, selanjutnya di soal nomor 9. Salah satu agenda rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 di Pejambon adalah A. Pembagian wilayah administrasi Republik Indonesia dalam 8 provinsi. B. Penetapan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. D. Pembentukan Kabinet Pemerintahan. E. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di sini adalah hasil dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua agendanya adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kemudian yang ketiga, tugas Presiden dibantu Komite Nasional sebelum terbentuknya
MPR. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang E agendanya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya di soal nomor 10 ya. Di soal nomor 10 di sini untuk materi PKN itu hampir sama dengan tes SKD, yaitu tentang TWK ya. Kita akan bahas di soal nomor 10 di sini. Untuk kepentingan perangnya, Jepang menghendaki jaminan masuknya sumber-sumber alam bagi keperluan industri perangnya, terutama minyak. Cara Jepang mendapatkan minyak dari Indonesia adalah melalui A. Perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda, B. Penyelesaian lewat jalan militer atau perang, C. Diplomasi perdagangan, D. Pembelian sumber-sumber alam, atau E. Penyelesaian diplomasi dengan Inggris dan Belanda. Cara Jepang mendapatkan minyak dari Indonesia untuk kepentingan perang adalah melalui penyelesaian lewat jalur militer atau lewat jalan militer atau disebut dengan perang. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B ya. Oke, lanjut di materi IPS ya. Kerajaan yang pernah diperintah oleh seorang raja yang bernama Mula Warman adalah A. Kerajaan Mataram kuno, B. Tarumanegara, C. Kahuri Pande Jenggala, atau E. Kutai. Masih ingat ini? Biasanya diajarkan di sekolah dasar ya. Kerajaan yang pernah diperintah oleh seorang raja yang bernama Mula Warman adalah Kerajaan Kutai, yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang berada di Kalimantan. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Oke, lanjut di soal nomor 12. Perang kemerdekaan yang berlarut-larut menghancurkan prasarana ekonomi Indonesia, sehingga menimbulkan inflasi dan defisit anggaran. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Kabinet Hatta mengambil langkah A. Meningkatkan pajak ekspor, B. Menurunkan pajak impor, C. Menurunkan pajak ekspor, D. Politik dumping, E. Pemotongan nilai mata uang atau salary. Langkah yang diambil oleh Kabinet Hatta kala itu untuk menyelesaikan masalah inflasi dan defisit anggaran yaitu melalui pemotongan nilai mata uang. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Selanjutnya di soal nomor 13 di sini kita masuk ke kompetensi pedagogik ya untuk guru ya kan ini. Berikut ini adalah termasuk bagian dari 8 SNP kecuali Standar Nasional Pendidikan ya. A. Standar kelulusan, B. Standar isi, C. Standar proses, D. Standar pengelolaan, E. Standar pembiayaan. Yang tidak termasuk dari 8 standar SNP di sini. Apa? Sebenarnya ini sederhana kalau kita sudah memahami ke-8 ini. Kita akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah standar isi, biasanya berisi tentang kurikulum gitu ya. Kemudian yang kedua standar kompetensi lulusan. Bukan standar kelulusan. Yang benar adalah standar kompetensi lulusan. Yang ketiga standar proses pembelajarannya ya. Yang 4 sarpras, standar sarana dan prasarana. Yang kelima standar pengelolaan. Yang keenam pembiayaan. Dan yang ketujuh penilaian. Kemudian yang ke-8 adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi yang tidak termasuk bagian dari 8 SNP adalah standar kelulusan. Pilihan jawaban yang A ya. Yang seharusnya adalah standar kompetensi lulusan. Lanjut kita di soal nomor 14 tetap dengan materi pedagogik ya untuk 14 ini. Jadi kita menyeluruh materinya ada profesional dari 5 mata pelajaran ditambah dengan pedagogiknya. Jadi satu video memuat beberapa tipe atau gaya soal. Kegiatan kolektif kelompok kerja guru atau biasa disebut dengan KKG merupakan kegiatan yang termasuk dalam pengembangan standar nasional pendidikan. Termasuk dalam standar manakah kegiatan KKG? A. Standar penilaian, B. Standar proses, C. Standar pembiayaan, D. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, atau E. Standar pengelolaan. Kegiatan KKG, kelompok kerja guru. Berarti jelas, dilihat dari istilahnya saja, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini adalah termasuk standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Lanjut di soal nomor 15. Ini yang sering digembor-gemborkan akhir-akhir ini. GLS, tujuan utama GLS, gerakan literasi sekolah, adalah pilihannya A sampai dengan E. Dan semua jawabannya, kalau kita perhatikan saya bacakan di A, menumbuh kembangkan budaya membaca siswa di sekolah. Bagus juga kan?
B. Menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan di GLS agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. C. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar sekolah mampu mengelola pengetahuan. D. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar berliterasi. Atau E. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Yang ditanyakan adalah tujuan umum dari GLS ini. Kita ingat bahwasanya gerakan literasi sekolah atau GLS itu punya tujuan umum dan punya tujuan khusus. Kelima ini adalah tujuan dari GLS, tapi ada yang termasuk tujuan umum dan ada yang termasuk tujuan khususnya. Yang ditanyakan adalah tujuan umum. Tujuan umumnya adalah yang B. Menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam GLS agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini adalah tujuan umum dari GLS. Sedangkan pilihan jawaban A, C, D, dan E merupakan tujuan khusus dari gerakan literasi sekolah atau GLS. Seperti itu ya. Oke, demikian latihan sederhana prediksi-prediksi tes SKB untuk formasi guru kelas SD atau PGSD. Kita ada profesional dan ada pedagogiknya. Profesional mencakup 5 mapel, kemudian pedagogiknya mencakup kompetensi keguruannya. Seperti itu ya. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.